Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling audit terhadap pengujian substantif. Yang pertama adalah konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran, asersi-asersi manajemen dalam LK. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama adalah mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Selanjutnya adalah sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu informasi populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama adalah memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, misalnya nilai buku piutang dagang, atau membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalnya nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Rencana sampling menetapkan tujuan rencana. Yang pertama adalah merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, dan mengevaluasi hasil sampel. Ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah risiko kesalahan menerima, biasa disebut risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material. Yang kedua, risiko kesalahan menolak bisa disebut dengan risiko alfa, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material. Keuntungan metode sampling variabel. Yang pertama adalah sampel mudah diperluas, saldo dan saldo tidak bisa memerlukan rancangan khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian metode sampling variabel. Yang pertama adalah lebih kompleks, kebutuhan pembuatan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas dasar deviasi dari berbagai karakteristik dan populasi. Pendekatan sampling statistik. Yang pertama adalah sampling PPS dan yang kedua adalah sampling variabel klasik. Metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Variabel selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk memenuhi metode estimasi selisih. Nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui, total nilai buku harus diketahui, dan sama dengan hasil penjumlahan nilai dari buku dari unsur individual. Yang terakhir, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Sampling PPS. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal. Bukan sebagai tingkat penyimpangan, jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Metode ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan memanfaatkan dalam pengujian. Yang pertama adalah piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan tidak signifikan. Sekuritas investasi. Pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang diantisipasi. Yang terakhir adalah tambahan aktiva tetap. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.